Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Pada kesempatan kali ini saya mau menjelaskan tentang budidaya maggot skala rumahan. Budidaya maggot skala rumahan ini sangat penting untuk dilakukan sebelum kita beranjak ke budidaya yang skala industri. Jadi buat teman-teman yang mau berusaha budidaya maggot, ada baiknya dimulai dari skala rumahan dulu. Langsung aja kita bahas step by stepnya ya. Ini adalah kandang lalat black soldier fly. Nah, kandang ini berfungsi sebagai tempat lalat nantinya untuk bertelur sebelum kita akan panen telurnya. Jadi teman-teman kalau mau budidaya maggot skala rumahan juga harus mempersiapkan yang namanya kandang buat lalat BSF nya ini. Nah, kurang lebih kalau kandangnya seperti ini aja. Ini sangat simpel dan sederhana. Mulai dari jaring, rangka dari kayu, tidak perlu terlalu luas. Nah, yang penting bisa buat menampung lalatnya untuk bertelur. Nah, pertama kali kita akan melakukan pemanenan terhadap telur maggot. Telur ini menjadi siklus awal dalam budidaya maggot. Buat teman-teman yang baru bener-bener awal, di situ kan belum ada telurnya. Nah, teman-teman bisa pertamanya beli dari peternak atau beli lewat marketplace, Shopee, Tokopedia itu banyak. Karena kita udah punya, nah saya mau tunjukkan cara ya untuk memanen telur. Nah, kita buka aja. Lalat black soldier fly ini akan bertelur dengan media seperti ini. Di dalamnya kita kasih media pancingan buat bertelur, lalu ada kita kasih kayu seperti ini ya kan. Nanti dia akan bertelur di sela-sela kayunya. Nah, setelah kita cek ini ada telurnya, baru kita ambil untuk kita keluarkan. Ini adalah egis tempat buat lalat BSF bertelur. Nah, telurnya adalah seperti ini. Nah, di sini kita melihat ada kuning-kuning di sini ya, teman-teman ya. Ini adalah telur dari lalat BSF itu. Nah, ini siklus bertelurnya, dia bisa setiap hari bertelur. Nah, ini dia seperti ini telurnya. Nanti kita akan kerik ya. Oke. Nah, telur-telur di sini itu harus kita kerok ya, kita panen dengan cara mengeriknya. Nah, keriknya seperti ini. Kita kerik sampai benar-benar di egis di kayunya ini tuh habis. Nah, tujuannya biar semua bisa tertetaskan dengan baik. Nah, setelah semua telur ini sudah terpanen, selanjutnya adalah kita tutup tisunya. Itu kita tutup menjadi sebuah lipatan seperti ini ya, supaya telurnya aman. Baru nanti kita letakkan di media penetasan. Media penetasannya seperti apa? Langsung aja kita buat. Untuk membuat media penetasan kita perlu siapkan wadah seperti ini. Kemudian medianya adalah BR ya. Kita siapkan BR atau pur ayam ya, sedikit saja, tidak usah banyak-banyak. Lalu kemudian BR ini kita kasih air ya. Kita basahi dengan air seperti ini. Ya, kita sambil aduk-aduk. Nah, seperti ini ya. Kalau dirasa sudah lembab sudah. Terus kita biasanya di pinggirannya ini kita kasih yang namanya katul atau dedak ya. Katul atau dedak di pinggiran-pinggiran seperti ini. Nah, kayak gini. Tujuannya biar nanti ketika dia sudah menetas itu dia tidak kabur karena ada media kering dari dedak ini. Setelah itu kita siapkan alat apapun yang bisa menopang si telur. Nah, si telurnya di tisu ini ya, kita taruh sini. Kemudian yang penting jangan sampai bersentuhan langsung dengan BR-nya yang basah ini. Harus kita landasi dengan alat apapun, bisa kayu, bisa besi dan lain sebagainya. Kalau sudah, nah ini sudah jadi media penetasannya.
terus kita tunggu kurang lebih 3 harian, nanti akan menetas. Ini jangan lupa kalau disimpan ya, ini atasnya dikasih tutup, apapun itu, bisa tutup kayu, bisa tutup apapun, supaya untuk meminimalisir predator yang masuk. Karena di fase kecil bayi setelah menetas seperti ini, predator maggot itu sangat banyak, seperti semut ya dan lain sebagainya. Itu ada kecoa, ada kutu, nah itu akan menjadi predator. Kalau tidak kita lindungi dengan ekstra, kita tutup dengan ekstra, bisa jadi itu akan bahaya dan mati. Ini adalah telurnya yang sudah kita tetaskan beberapa hari yang lalu. Ini cukup banyak ya, kita lihat di sini telurnya. Nah, kita mau lihat apakah sudah menetas apa belum. Kalau dia sudah menetas, biasanya dia akan berada di dalam PR-nya ini. Kita akan cek dulu, kita cari, kita pastikan dia sudah menetas apa belum. Ini sangat kecil sekali ya, karena ketika dia baru menetas itu sangat kecil sekali. Maka kita harus benar-benar memastikan. Ternyata telur ini belum pada menetas ya teman-teman. Setelah kita cari belum ada. Nah, kita kembalikan lagi di sini, kita tunggu kurang lebih 1-2 hari ke depan. Biasanya kalau netas nanti kelihatan, nanti di BR-nya ini akan kecil-kecil gitu. Kita lanjut, kita tutup lagi dan kita simpan di tempat yang aman. Nah, ini adalah tempat pembesaran untuk maggot. Biasanya di sistem industri yang sudah besar itu memakai biopon dari cor-coran semen yang besar. Tapi ketika teman-teman masih tahapan pada skala rumahan ya, teman-teman tentu belum memiliki lahan yang luas ya, masih mau mencoba belajar siklus, teman-teman bisa membuat sistem pembesaran dengan metode rak seperti ini. Nah, ini sangat sederhana sekali. Kita hanya membuat rak bertingkat seperti ini ya, hanya membuat rak bertingkat seperti ini. Nah, seperti ini. Lalu kemudian untuk tempat si maggot ini tumbuh dan berkembang, kita bisa menggunakan yang namanya wadah-wadah plastik seperti ini. Nah, ini seperti ini. Kita bisa menggunakan wadah-wadah plastik seperti ini untuk tempatnya si maggot ini tumbuh dan berkembang. Nah, jadi teman-teman selain mempersiapkan kandang lalat juga harus mempersiapkan rak-rak untuk pembesarannya. Nah, seperti ini. Oke. Saya mau tunjukkan, ini adalah maggot yang usianya kurang lebih belum ada 1 minggu dari penetasan ya. Ini kemarin sudah menetas dan sudah mulai kita kasih sampah seperti ini ya. Ini dia, ini masih kecil-kecil ya teman-teman ya. Nah, kalau di tempat kami begitu maggot itu sudah menetas, itu langsung kita kasih sampah. Karena apa? Pertama, dia biar pertumbuhannya bisa langsung terangsang. Yang kedua, sampah itu akan membantu melindungi si maggot dari para predator. Kita pernah berulang kali mengalami bahwa pada fase maggot itu sudah menetas, masih kecil-kecil, tidak segera kita kasih sampah. Akhirnya medianya itu kering ya kan, BR-nya itu kering, dan di situ ada semut, ada kecoa, akhirnya mati semua. Belajar dari situ, makanya setelah si maggot itu menetas ya, langsung aja kita kasih sampah-sampah seperti ini. Tapi jangan langsung banyak-banyak ya, jangan langsung banyak-banyak ngasih sampahnya. Nah, ini teman-teman bisa melihat ya, ini maggotnya sudah pertumbuhannya sudah lumayan. Ini belum ada usia 1 minggu, tapi dia sudah mulai bertumbuh seperti ini. Nah, ini dia seperti ini teman-teman. Untuk pemberian makan kita bisa sehari sekali pemberian makannya gitu. Ini adalah maggot yang sudah berusia 1 minggu lebih, tapi belum ada 2 minggu. Nah, kita coba cek ya. Nah, seperti ini ya. Ini kalau pakannya normal ya, usia 1 minggu lebih itu udah besar dia. Nah, udah seperti ini. Nah, kayak gini. Ini pakannya normal sehari sekali. Jadi maggot ini tidak boleh makaninya
telat-telat ya, misalkan 3 hari sekali. Jangan, pakaninya harus sehari sekali. Karena apa? Kita pernah melakukan sebuah percobaan bahwa maggot yang tidak dikasih makan setiap hari secara rutin, pertumbuhannya akan stunting. Jadi yang stunting itu tidak hanya manusia, maggot itu bisa juga stunting gitu kalau tidak dilakukan pemberian makan yang secara rutin. Makannya adalah dari sampah organik seperti ini. Nah kayak gini. Nah gitu teman-teman ya. Budidaya dengan sistem wadah pembesaran dari plastik seperti ini mempunyai kelemahan. Salah satunya adalah ketika pada fase prepupa seperti ini. Ya, prepupanya itu menjadi satu dengan maggot. Artinya dia tidak bisa berpisah sendiri. Kalau pada biopon yang dari cor semen itu kan ada jalan ya. Jadi prepupa kalau sudah fase masuk seperti ini dia akan memisahkan diri dari si maggot. Tapi kalau di sini kita biasanya yang sudah ukuran dewasa, kita ambil aja random sampling beberapa yang sudah banyak prepupa, kemudian kita pisahkan di satu wadah. Itu nanti tujuannya untuk indukan sebagai lalat lagi gitu. Jadi ini tidak kita keringkan, tidak kita jual, tapi kita biarkan pada satu tempat yang sama, kemudian nanti kita biarkan sampai menjadi pupa gitu. Kalau sudah menjadi pupa nanti akan menjadi lalat lagi gitu. Ini adalah fase prepupa teman-teman ya, prepupa dan pupa. Biasanya kita jadikan satu seperti ini. Nah udah kering ya. Nah kita lihat ini udah pupa dan prepupa, masih ada yang bergerak ya kelihatan ya. Nah ini berarti masih fase prepupa. Kita seperti ini. Nah kita jadikan satu, seperti ini. Nanti ini akan menetas menjadi lalat. Nah seperti ini, terus kita masukkan ke bagian bawah kandang. Nah seperti ini, kita masukkan ke bagian bawah, kita tutup. Jadi ketika dia menetas, ini akan menetas, nanti dia akan masuk ke kandangnya, jadi nggak bebas keluar. Biasanya nanti kalau dia kena sinar matahari itu dia akan terbang. Jadi seperti itu nanti. Ini di fase pupa dan prepupa gitu. Ini lalat BSF ini perlu air ya teman-teman ya. Nah kita harus selalu menyirami setiap hari seperti ini. Tujuannya adalah ini untuk membutuhkan dan merangsang ya, merangsang yang namanya lalat ini biar bisa kawin dan bertelur. Nah ini lalat ini membutuhkan air teman-teman, membutuhkan air untuk dia minum. Jadi kalau dia minum nanti dalam proses perkawinan dan untuk telurnya ini bisa lebih cepat gitu, siklusnya seperti itu. Ini setiap hari harus disemprot ya, harus disemprot untuk si lalat itu minum gitu ini. Nah gitu ya. Silakan teman-teman bisa komen di kolom komentar ya. Kalau misalkan ada pertanyaan terkait dengan budidaya maggot skala rumahan, ataupun teman-teman punya pengalaman terkait dengan budidaya maggot skala rumahan, silakan teman-teman bisa komen di kolom komentar ya. Kita tunggu, nanti kita saling sharing dan kita akan reply. Nah cukup sekian video pada kesempatan kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.